kedua tadi, bagaimana kalau ada orang yang lupa ketika takbir? Apakah dia nanti sujud sahwi apa enggak? Ini yang harus kita pahami dulu sebelumnya. Sujud sahwi itu diperuntukkan ketika memang kita pertama melaksanakan hal-hal yang bisa membatalkan sholat secara lupa. Kita lupa, misalkan sholat itu kan nggak boleh ngomong, tapi dia lupa akhirnya ngomong. Ataupun dia nambah rukun, sujud sampai 3 kali. Kan bisa membatalkan sholat, tapi dilaksanakan karena lupa. Maka nanti dianjurkan sujud sahwi. Ada lagi sujud sahwi itu karena kita meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini, ya mungkin kita perinci. Pertama tasyahud awal. Kedua nanti kunut. Kunut bagi yang memang menggunakan kunut. Yang ketiga tasyahud. Tasyahud awal bacaannya membaca sholawat juga sama. Nah ini untuk takbir yang ada di Idul Fitri, baik itu takbir yang 7 ataupun yang 5, ini nanti tidak termasuk dalam ranah sunnah ab'ad. Hanya masuk pada ranah sunnah hayat. Sunnah dalam sholat kan ada 2, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad nanti ketika kita terlupa kita ganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat ketika kita lupa ya sudah tidak ada sujud sahwi. Ya. Malah kalau kita menggunakan sujud sahwi malah nanti batal sholatnya. Jadi untuk takbir tersebut kalau kita lupa bagaimana terlanjur Fatihah ya sudah kita teruskan saja. Ya. Tidak ada sujud sahwi. Ini yang harus kita pahami karena sujud sahwi khusus untuk sunnah-sunnah yang masuk dalam sunnah ab'adus sholah. Itu mungkin Pak jawabannya ya tadi yang pertanyaan yang kedua. Sudah jelas belum? Siapa tadi Pak? Siapa tadi? Mas Alif. Ustaz. Oh iya Mas Alif. Oh iya Mas Alif. Sudah jelas. Jadi tidak usah kita bisa. Sama-sama. Allahu Akbar. Kemudian pertanyaan tadi yang kedua, yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua tadi sudah kita jawab. Pertanyaan yang pertama, ziarah ini dilaksanakan kapan? Nah, untuk ziarah sendiri yang memang tertera di kitab dianjurkan adalah kita laksanakan di hari raya tersebut. Kalau sebelumnya bagaimana ya nggak masalah. Karena ziarah ke makbarah itu kan hukumnya sunnah saja. Ya. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha kan gitu. Dulu ketika zaman awal-awal Islam ada, Rasulullah berdakwah di zaman awal, itu memang dilarang untuk berziarah karena masih ada nilai-nilai menyembah patung, menyembah batu, menyembah hal-hal mistis. Zaman itu masih banyak. Nah, ketika kekuatan iman manusia ini sudah kuat, akhirnya Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat untuk berziarah. Ya. Ziarah itu kapan waktunya? Nggak ada waktu khusus memang. Cuman ada waktu-waktu yang memang di situ sangat dianjurkan. Salah satunya ya ini di hari raya. Mau di hari pertama, hari kedua terserah. Yang jelas ziarah ini harus dilakukan dengan adab, dengan akhlak. Jangan juga kita terlalu over ya, terlalu over. Ya, juga kita ziarah jangan sampai kita nginjak kuburan orang atau duduk di atas nisan orang. Ini yang sering terjadi di masyarakat nih, orang ziarah tapi duduk di atas kuburan. Ini kurang sopan. Ataupun melangkahi kuburan. Kalau memang nggak ada jalan silahkan, tapi kalau masih ada jalan kita menuju kuburan keluarga, jangan sampai kita nginjek-nginjek kuburan orang lain. Jadi untuk waktunya yang momennya pas, dalam keadaan kita bahagia, keluarga juga mungkin ada kumpul, kalau memang keadaannya tidak sedang pandemi ya. Ini momen yang paling bagus dilaksanakan pada hari pertama atau hari kedua, silahkan.
Kalau hari sebelumnya mungkin kita masih berpuasa, juga masih banyak agenda-agenda yang belum kita selesaikan. Jadi yang terbaik kita lakukan di hari pertama ataupun seterusnya. Begitu mungkin Mas Moderator. Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya. Kalau yang lain nggak ada, saya mau nanya. Silahkan. Pak Edwin mau nanya, Pak Edwin? Nggak, kalau nggak ada saya ya. Pak Edwin dan Pak Giri. Iya, silakan. Iya nih. Iya. Ya, silakan Pak. Saat kita dan boleh nggak kita baca Al-Quran di saat ziarah kubur? Makasih Pak Ustadz. Oh iya. Apa sih bacaan yang kita baca di ketika kita ziarah kubur? Ini memang ulama-ulama dahulu sudah menyusun. Ada yang memang membaca Yasin, ada yang membaca Yasin, ada juga yang tidak membaca Yasin. Boleh nggak kalau kita baca Quran? Silahkan. Kita mungkin mau baca surat Waqiah. Saya enaknya seneng saya sama surat Al-Muluk. Ya baca surat Al-Muluk. Jadi membaca surat apapun ketika ziarah tidak masalah. Saya ziarah mau baca surat Al-Ikhlas aja 10 kali, gak apa-apa. Ya. Kan dalam kisah-kisah orang-orang dulu itu hanya dengan membaca Fatihah 1 kali itu, ceritanya dulu kan gara-gara ada orang lewat, jadi ada seorang pemuda yang melewati pemakaman muslimin, kemudian dia mengirimkan bacaan Fatihah 1 kali kepada penduduk yang ada di situ. Karena sebab bacaan tadi, akhirnya siksaan mereka diringankan oleh Allah. Jadi untuk bacaannya ya silahkan. Oh nanti kita baca surat Al-Baqarah ataupun apapun tidak masalah. Cuman yang umumnya dibaca oleh para ulama adalah surat Yasin. Karena Yasin 5 quri'alah. Juga termasuk Yasin adalah rub'ul Quran. Thuluthul Quran. Sepertiganya Quran, surat Yasin. Kalau surat Al-Ikhlas, sulusul Quran. Ya, kalau surat Al-Kafirun, rub'ul Quran, 1/4. Jadi yang paling bagus, bacaan apa ya terserah. Cuman kalau dari ulama menganjurkan Yasin tadi. Ya, mau baca apapun bagus. Mau baca la ilaha illallah saja ya nggak masalah. Ya. Karena dalam sebagian keterangan kan ada yang istilahnya kalau di Jawa itu ada atakoh ya. Fidaan ya, ada fidaan. Ada yang baca surat Al-Ikhlas 100.000 kali. Ada yang baca la ilaha illallah 70.000 kali. Macam-macam. Jadi apa yang kita baca silakan mau baca apapun. Yang jelas nanti kita doakan. Ya Allah, bacaan saya ini saya khususkan pahalanya. Pertama untuk Nabi Muhammad, kedua sahabat, ketiga para ulama. Keempat, saya khususkan untuk keluarga saya. Sebutkan namanya. Jadi nggak usah pakai bahasa Indonesia juga. Nggak usah pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Pahala ini ya Allah, saya baca Yasin, pahalanya khusus untuk ibu saya, almarhumah, siapa namanya. Ini insya Allah oleh Allah akan pahalanya disampaikan kepada yang sudah wafat. Apakah nyampe? Nyampe. Karena dulu itu Rasulullah pernah ditanya oleh seorang wanita yang ibunya wafat. Ibunya wafat dalam keadaan dia belum haji. Apakah saya bisa menggantikan dia untuk haji? Oh bisa, silakan. Boleh juga ada yang tentang hadis yang menerangkan tentang orang yang punya orang tua, orang tuanya punya qada puasa. Kemudian dia mengqadai, maka sah-sah saja. Pahalanya akan sampai. Jadi untuk kita berziarah, apakah bisa pahalanya sampai kepada yang sudah wafat? Bisa. Nah, pahalanya bisa sampai. Kalau tidak sampai, ya apa gunanya ada sholat jenazah. Sholat ghaib itu kan sholat jenazah kan di situ isinya mendoakan. Dan kita juga sama mengirim bacaan itu sebagai doa kita kepada orang-orang yang sudah wafat. Orang-orang yang sedekah juga sama, bisa kita bersedekah. Misalkan punya uang
ya Allah, ini saya sedekah uang misalkan 100.000 pahalanya untuk ibu saya yang sudah wafat. Ini juga bisa demikian, kita kirimkan sedekah pahalanya untuk orang yang sudah wafat. Begitu mungkin Pak, siapa tadi? Pak Edwin ya? Ya, terima kasih Pak. Jelas Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain, Pak Moderator. Assalamualaikum, saya boleh tanya? Assalamualaikum. Pak Tanya. Geri, sehat Pak Geri? Iya, alhamdulillah sehat. Ustaz Arif gimana? Sehat? Seger kayaknya nih di sana. Alhamdulillah seger Padahal ini. udah tengah malam. Hah? Alhamdulillah ya. Saya mau tanya nih. Silakan, Iya. silakan Pak. Barusan ada teman dia di Jerman tinggalnya. Dia diundang acara takbiran di Jawa Timur. Jadi takbirannya itu di sana kan jam 7 ya mungkin ya, habis maghrib. Tapi di sini kan masih jam 2. Itu boleh nggak Belum ikut masuk. takbiran? Enggak, di sininya belum, tapi di sananya sudah. Itu gimana hukumnya? Iya. Atau bolehnya aja denger aja? Ya mungkin yang lain, yang kedua sekalian. Ya ini Mas Yusuf. Yusuf. Ya mau tanya mengenai apa ya, praktek pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilakukan secara online. Apakah ada tuntunannya? Maksudnya gini, ada beberapa jamaah komunitas, kemudian imamnya satu, atau bagaimana pelaksanaan online yang sesuai dengan syariat itulah istilahnya. Apakah boleh misalkan imamnya satu, kemudian yang lain online, khutbahnya satu, pusatnya, kemudian yang lain jamaahnya mengikuti secara online? Apakah demikian atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Saya jawab dari yang Pak Geri dulu. Apakah boleh? Nah, apakah boleh? Saya akan ngambil perumpamaan sama dengan ketika dulu ada sahabat Nabi yang tinggal di luar Mekah Madinah. Ya, ada sahabat Nabi yang tinggal di luar Mekah Madinah. Kemudian di daerah tersebut hilal sudah muncul, tapi di daerah Nabi itu belum terlihat hilal. Ya. Jadi di tempatnya sahabat ini sudah lebaran, di tempatnya Nabi belum lebaran. Kemudian orang tersebut masuk ke wilayahnya Rasulullah. Maka kedua sahabat tadi tidak puasa. Kenapa? Karena di daerahnya sudah lebaran. Dan yang di daerah Kanjeng Nabi, yang tinggal di daerah Madinah, itu masih puasa. Artinya, karena takbir ini mempunyai waktu, ya, karena mungkin sekarang percepatan teknologi, kita bisa menjangkau daerah yang berbeda waktu yang memang sangat signifikan, sangat drastis perbedaannya. Ini nanti sama dengan tadi. Kalau memang belum waktunya berarti belum disunahkan. Kalau belum waktunya berarti belum disunahkan. Di Indonesia sudah Idul Fitri, di sana belum Idul Fitri. Apakah boleh takbiran? Ya berarti belum disunahkan, belum dianjurkan. Karena untuk di daerah tersebut belum terbenam matahari. Begitu Pak Geri. Ya, terima kasih Ustaz Arif. Berarti teman saya yang diundang ini dia boleh hanya dengerin aja mungkin ya? Dengerin aja, nggak usah ikut takbiran. Siap, Karena siap. takbiran itu tadi ada waktunya. Oke, nanti saya kasih tahu kalau dia ini. Oke, terima kasih Ustaz Arif. Sama-sama Pak Geri. Selanjutnya tadi jamaah online. Nah ini banyak orang yang nanya juga. Kita harus pahami dulu, sholat jamaah itu ada beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah jarak antara imam dan makmum tidak lebih dari 300 dhira. Kalau kita hitungkan dalam ukuran meter ini 18 meter kurang lebih. Jarak imam dengan makmum harus tidak lebih dari 18 meter kalau dilaksanakan di luar masjid. Tapi kalau dilaksanakan di dalam masjid ini nggak apa-apa. Mungkin imamnya di depan Ka'bah, makmumnya di soft paling belakang, jaraknya berapa kilo itu. Itu tetap sah-sah saja karena berada dalam masjid. Nah sekarang bagaimana jamaah online? Nah ini jamaah online ini tidak memenuhi persyaratan keabsahan sholat berjamaah.
Karena di situ pertama tidak berkumpul antara imam dengan makmum. Kedua, ya ada penghalang. Ya. Jadi nggak bisa kita melaksanakan sholat Idul Fitri secara online karena tidak memenuhi persyaratan tadi. Nanti takutnya ketika kita online, kemudian HP-nya baterainya habis, ataupun nanti sinyalnya gangguan, atau nanti mungkin kuotanya habis. Ini malah nanti repot. Jadi untuk jamaah secara online tidak ada. Ya. Bagaimana kalau khutbah? Ya juga sama. Berarti kalau memang khutbahnya secara online nanti masuknya dalam kategori ya untuk yang ada di situ ya jadi khutbah. Mungkin di satu ruangan ini ada 5 orang, kemudian di-online-kan kepada yang lain. Kita mendengarkan khutbah, cuman kita tidak berada dalam posisi orang yang dikatakan sebagai ikut jamaah khutbah, tapi ya tausiah gitu saja. Jadi tidak menggugurkan kesunahan khutbah. Jadi gini, misalkan di 2 tempat ya. Di tempat saya ada jamaah, juga ada khutbah. Di tempatnya si A, ini ada jamaah, tapi nggak ada khutbah. Khutbahnya ikut ke maka di sana juga tetap disunahkan untuk khutbah. Tidak gugur dengan adanya khutbah di sini secara online. Jadi kalau yang paling ya kita buat khutbah yang mudah saja. Yang penting ada takbir 9 kali. Kemudian baca Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ittaqullah gitu. Wahai keluargaku yang kucintai, kita sekarang sudah memasuki hari raya Idul Fitri. Jadi kita ya semacam menasehati keluarga saja. Kemudian nanti menyadur salah satu ayat misalkan. Kita bisa cari nanti di referensi-referensi yang ada. Kita mau membahas tentang apa ini? Misalkan berbakti kepada orang tua ataupun tentang hakikat Idul Fitri dan lain sebagainya. Jadi kita lakukan. Yang jelas untuk jamaah untuk belum punya keluarga, yang belum punya keluarga ya ikut keluarga yang lain. Atau kumpul sesama para jomblo. Bikin jamaah jomblo. Nah, jadi tidak memenuhi keabsahan syarat jamaah. Itu Yusuf. Ya, nuhun. Silakan yang lain mungkin ini mumpung terakhiran, ini waktunya panjang. Malam Jumat. Yang tadi nanya jomblo tadi tuh. Nah, yang jomblo itu. Mudah-mudahan segera dapat jodohnya ini yang jomblo-jomblo. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak siapa ini? Bisa Pak, mau nanya, kalau cuma bertiga bisa nggak untuk sholat berjamaah Idul Fitri Pak? Oh iya. Bertiga, ya. Bertiga bisa Pak, karena jamaah itu minimal kan 2 orang, 1 orang sebagai imam, 1 orang sebagai makmum. 3 orang boleh, 1 orang jadi imam, nanti dia yang khutbah, yang 2 jadi makmum. Nggak masalah. Yang nggak bisa itu kalau dia cuma sendirian mau khutbah siapa. Jadi 3 orang sudah memenuhi jamaah Idul Fitri. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dengan Bapak siapa ini Pak? Rizal. Nah, Pak Rizal, sehat-sehat Pak. Mudah-mudahan selalu sehat, senang, bahagia. Masih ada yang lain? Persilahkan. Satu lagi yang terakhir mungkin. Pak moderator, saya kembalikan waktunya. Silakan. Kalau boleh saya tanya satu lagi. Silakan Pak Giri. Ya, Ustaz ya. Itu tadi kalau disunahkan kalau kita habis lebaran kan ziarah ke makam orang tua atau siapa gitu kan ya. Nah, kalau kita lagi jauh gini sebagai gantinya apa itu?
Apa baca Quran sebagai aja di sini. Nah, yang inilah penggantinya gitu ya. Makasih Ustaz. Iya. Kalau kita dalam keadaan di tanah perantauan, kita bisa kirim doa dengan cara tadi. Sebelumnya kita mungkin baca Yasin dulu, kemudian baca yang lain. Kemudian ketika doa tadi saya katakan, ketika doa kita dalam hati ataupun kita ucapkan, ya Allah, pahala yang saya baca dari baca Yasin, baca la ilaha illallah dan lain sebagainya, saya kirimkan khusus kepada ayahanda saya. Ini nanti akan sampai, kita yakin akan sampai oleh Allah akan disampaikan pahala yang kita baca kepada almarhum yang tidak ada yang jauh. Ini sama dengan sholat ghaib. Sholat jenazah itu kan ada yang memang sholat jenazah. Sholat jenazah itu di depannya. Ada jenazah di depan kita sholat, namanya sholat jenazah. Ada lagi sholat ghaib. Sholat ghaib itu orang yang meninggalnya misalkan di Indonesia, kita sedang posisi di Jerman. Maka tata caranya ya sama dengan sholat jenazah seperti biasanya. Cuman jenazahnya yang nggak ada di hadapan kita. Tetap akan sampai, doa kita, pahalanya juga akan sampai. Mungkin nanti akan saya kirim juga runtutan tahlil, bacaan-bacaannya, dimulai dari apa dulu, kemudian nanti di mana doanya, bagaimana. Nanti saya akan kirim. Intinya ketika kita membaca Yasin atau baca Quran, baca sodaqoh ataupun baca sholawat, setelah itu kita doa, ya Allah, tolong sampaikan pahala dari bacaan saya ini kepada ahli kubur. Ibu saya, misalkan namanya siapa, Fatimah binti Ahmad. Semoga engkau lapangkan kuburnya, engkau beri nikmat, engkau jauhkan dari siksa kubur, engkau angkat derajatnya. Ini insya Allah oleh Allah kita yakin oleh Allah akan disampaikan pahalanya. Begitu Pak Giri. Ya, terima kasih Ustaz. Kalau di Sukabumi ini ada sholat di lapangan atau di masjid atau semua sholat di rumah juga? Kalau di Sukabumi ini sekarang sudah zona biru Pak. Jadi alhamdulillah di Kota Madya ya. Kalau saya kan di Kota Madya. Kalau di Kota Madya ini sudah zona biru. Jadi oleh pemerintah ada sedikit kelonggaran. Jadi boleh di masjid cuman dengan dengan prosedur PSBB, mungkin ada jarak nanti. Cuman untuk di lapangan mungkin sekarang nggak ada karena terlalu banyak massa. Biasanya kan di lapangan-lapangan ada. Sekarang mungkin fokus di masjid, tapi memang anjurannya tetap di rumah. Cuma sebagian daerah kalau memang ingin mau di masjid atau di musola, prosedur kesehatannya diperketat. Ya, terima kasih Ustaz Arif. Ya, jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Bisa kita cukupkan Ustaz untuk malam ini. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Ustaz Arif karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah berpartisipasi di sesi tanya jawab ini. Untuk berikutnya, alangkah baiknya kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Untuk itu kami mohon kepada Ustadz Arif untuk memimpin doa bersama ini. Kepada Ustadz Arif, persilakan. Ini untuk malam penutupan Ramadan, saya mohon Pak Geri yang mimpin doa, silakan. Di sini anak-anak saya pada rame nih. Nanti kedengeran nggak tidak rame? Kedengeran, silakan Pak Geri. Rame tapi ini tuh anak-anak pada. Anak saya yang dari mana? Dari semuanya pada kumpul sini. Silakan Pak Geri. Ya, mari kita sama-sama berdoa ini. Mohon izin kita sama-sama doa, kita memohon kehadirat Allah SWT dengan hati yang tunduk dan kita mengangkat tangan ke atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama.
Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal qalbi la takhsha wa na'udzubika minal ilmi la yanfa wa na'udzubika minan nafsi la tashba wa na'udzubika min isma. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka bima na'lamu. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min ajzi wal kasal wa na'udzubika min jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghulati ad-dain wal rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Al-Fatihah. Alhamdulillah di pertemuan kali ini sudah ditutup doa oleh Pak Giri. Kurang lebihnya mohon maaf dari mulai awal sampai akhir di penghujung Ramadan ini. Sedikit saya kupas, kalau ulama dahulu ini kalau meninggalkan Ramadan itu nangis sedih karena akan meninggalkan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Sampai-sampai ada beberapa ulama yang mengarang syair tentang sedihnya beliau ditinggalkan oleh Ramadan. Menangis bukan karena Ramadan tidak akan kembali lagi, bukan. Menangis karena mungkin Ramadan datang kembali dan kita sudah tidak ada. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh ulama-ulama terlebih dahulu. Semoga oleh Allah kita dijumpakan dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, soleh, lebih aman, lebih damai dan lebih sejahtera. Terakhir, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan kita bisa menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Terakhir, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa ditampung ataupun pertanyaan yang belum terjawab. Nanti bisa kita lanjutkan di grup secara chat. Sekian. Terima kasih. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Wassalamu ala man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.